Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum? Alhamdulillah, semoga kalian yang berada di rumah selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bertemu lagi ya, anak-anak, dan hari ini Ibu akan mengajarkan pelajaran sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Dan Ibu akan melanjutkan pelajaran yang minggu lalu yaitu tentang agama Islam. Kemarin kan Ibu sudah menjelaskan bagaimana Allah menurunkan agama Islam kepada manusia. Kenapa Islam diturunkan dan bagaimana kita menyikapi agama Islam seperti itu. Dan sekarang Ibu akan melanjutkan di bagian yang B-nya. Dan Ibu harapkan kalian perhatikan dan menyimak semua penjelasan dari Ibu ya. Yang B adalah Islam untuk semua manusia. Agama Islam turun di negara Arab. Tepatnya di Arab Saudi yaitu Timur Tengah. Namun Islam itu bukan hanya untuk bangsa Arab, bukan hanya untuk orang Arab, tetapi Allah menurunkan agama Islam itu untuk semua bangsa, termasuk kita, bangsa Indonesia. Islam Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi, Islam itu diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad untuk semua manusia ya. Perhatikan di sini Islam itu Allah turunkan melalui Nabi Muhammad itu untuk semua Islam, semua bangsa Indonesia, bangsa luar negeri, bukan hanya untuk bangsa Arab, tetapi Allah pertama kali menurunkan agama Islam itu emang di negara Arab. Islam tidak membeda-bedakan manusia. Ini yang kalian harus perhatikan. Islam itu tidak memandang fisik ataupun warna kulit. Walaupun warna kulit ada yang hitam, yang putih, rambut keriting, ataupun lurus, semua sama. Jadi Islam itu Allah turunkan untuk semua manusia, semua bentuk fisik manusia. Jadi Islam itu bukan hanya untuk yang berkulit putih ataupun hanya untuk yang berkulit hitam, tidak. Tetapi Islam itu Allah turunkan untuk semua manusia, mau yang berkulit putih, mau yang berkulit coklat, hitam, pendek, tinggi, kurus, gemuk, rambutnya lurus ataupun keriting, itu semua Allah turunkan kepada mereka yang mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam. Jadi agama Islam itu beragam bangsa, beragam suku. Jadi kalian tidak hanya bisa melihat orang Islam, oh orang Islam ternyata warna kulitnya putih ya, tidak. Tetapi banyak warna-warna lain yang memeluk agama Islam. Salah satunya itu di Afrika. Afrika itu di Sudan itu kan kulitnya hitam-hitam. Ternyata di sana juga banyak yang beragama Islam gitu. Jadi yang beragama Islam bukan hanya suku Arab tetapi dari suku-suku lain pun banyak. Siapakah orang yang paling baik di sisi Allah? Coba kalian tahu nggak orang seperti apa sih yang paling baik di sisi Allah? Ada yang bisa bantu jawab pertanyaan Ibu? Oke, Ibu bantu ya. Orang yang paling baik di sisi Allah dialah orang yang bertakwa dan berakhlak mulia. Jadi kalian jangan berpikir orang yang paling baik di sisi Allah itu adalah orang yang memiliki kulit yang putih, rambut yang lurus, tubuh yang tinggi, badan yang langsing, tidak. Tetapi Allah itu memandang atau melihat hambanya itu melalui ketakwaan kita, keimanan kita, ataupun akhlak kita, bukan melihat dari fisik. Allah tidak memandang fisik manusia.
Kenapa Allah tidak memandang fisik manusia? Karena banyak kok sahabat-sahabat Nabi. Nah, Allah tidak memandang fisik manusia. Contohnya itu adalah sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Dia adalah budak yang berkulit hitam. Bilal itu adalah seorang budak, lalu dimerdekakan oleh Abu Bakar. Bilal itu berasal dari Habasyah yang sekarang namanya Ethiopia. Dia itu berkulit hitam, maaf. Jadi Bilal itu aslinya kulitnya hitam, orangnya pendek, rambutnya keriting, tetapi dia adalah sahabat yang baik, yang sangat disayang oleh Nabi Muhammad dan juga adalah hamba atau orang yang sangat disukai oleh Allah. Nah, sampai ada eee, karena Bilal itu sangat taat sama Allah, sampai ketika ada yang bermimpi dia melihat terompa atau sendalnya Bilal itu sudah ada di surga, padahal Bilalnya masih ada di dunia, tapi terompa atau sendalnya itu ada di surga. Pas ditanya, "Amalan apa yang kamu amalkan, wahai Bilal? Kenapa terompamu atau sendalmu ada di surga?" Gitu. Padahal, Bilalnya itu masih ada di dunia. Bilal menjawab, "Saya tidak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat setelah wudhu." Nah, sholat sunnah wudhu. Jadi Bilal itu selalu melaksanakan sholat sunnah wudhu. Jadi habis wudhu sebelum Bilal melakukan sholat wajib, Bilal selalu melaksanakan sholat sunnah wudhu. Dia tidak pernah meninggalkan. Makanya kenapa sendalnya atau terompanya sudah sampai di surga terlebih dahulu. Coba kalian perhatikan Bilal yang kalau kita lihat fisik mungkin ada yang lebih dari Bilal, tetapi amalnya ataupun akhlaknya karena Bilal itu sangat baik, sangat taat kepada Allah, akhirnya yang sangat disayangi, yang sangat dicintai oleh Allah adalah seorang Bilal yang mungkin, eee, dia berkulit hitam dan cuman hanya seorang seorang budak. Dan ada juga satu lagi contohnya itu adalah Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ini juga adalah seorang budak yang berbadan pendek, berhidung pesek, dan berkulit hitam. Sama seperti dengan Bilal ya. Namun Luqmanul Hakim itu pintar dan memiliki kisah hidup penuh hikmah. Sampai-sampai coba kalian perhatikan kalau kalian nanti, ada waktu sama orang tua kalian, coba minta bantuan sama orang tua kalian, tolong dibuka, Al-Quran, di situ ada namanya Surah Luqman. Nah, di situ, eee, mengisahkan bagaimana Lukman ini sangat bijaksana saat menasehati anaknya dan sahabat-sahabatnya. Jadi di surah, Luqman itu, mengisahkan Lukman itu menasehati anaknya ketika misalkan nanti ayahnya sudah tidak ada, Luqman Hakim, anaknya itu hanya boleh untuk, beribadah atau untuk menyembah Allah. Jadi Lukmanul Hakim sudah menasehati anaknya ketika nanti Lukman sudah tidak ada di dunia ini, anaknya harus tetap menyembah Allah. Jadi Islam itu Allah ciptakan itu untuk semua manusia, ya. Kalian perhatikan Islam itu Allah turunkan untuk semua manusia. Allah tidak memandang fisik, Allah tidak memandang suku, Allah tidak memandang bangsa. Bangsa apapun, suku apapun, bagaimana bentuk fisik manusia itu, Allah tidak memandang itu. Yang Allah pandang itu adalah bagaimana ketakwaan kita, keimanan kita untuk terus beribadah kepada Allah dan selalu menjalankan perintah-perintahnya. Nah, yang terakhir di bab pertama ini yaitu yang C, Islam itu benar dan modern. Agama Islam itu hebat dan tidak kuno. Yang maksudnya tidak kuno itu, Islam itu modern. Dia tidak akan pernah ketinggalan zaman dan selalu mengikuti zamannya. Itu adalah Islam.
Ajarannya selalu tepat, benar, dan tidak pernah ketinggalan zaman. Jadi Islam itu selalu mengikuti zamannya. Dari zaman pertama kali diturunkan Islam sampai sekarang, sampai zaman kalian, Islam itu selalu mengikuti. Ajaran Islam dapat diterima di segala zaman. Karena ajaran Islam itu memang ajaran yang paling benar. Coba kalian perhatikan karena di Islam itu semua ada tata cara atau ada adab-adabnya. Ketika kita mau makan, kita mau minum, sampai kita mau keluar atau masuk kamar mandi pun itu ada tata cara atau ada adabnya. Kita mau keluar atau masuk dalam rumah itu juga ada tata caranya, ada adabnya. Semua aktivitas yang biasa kita lakukan itu di agama Islam itu diajarkan bagaimana tata cara yang baik atau adab yang baik. Nah, ajaran Islam itu ada sejak 600 Masehi yang lalu, sudah lama sekali ya anak-anak ya. Jadi Islam itu sudah ada 600 Masehi yang lalu sebelum sebelum kita lahir ya, mungkin kita masih jauh banget, mungkin kita nggak tahu mungkin masih di alam ruh ataupun kita masih di Lauh Mahfuz ya, kita tidak tahu gitu karena itu jauh banget jaraknya dari tahun kita gitu. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjaga Islam sepanjang masa. Berulang kali orang-orang kafir berupaya menghancurkan Islam, tetapi Islam selalu kuat dan makin jaya. Bagaimanapun caranya orang kafir untuk menghancurkan Islam, tetapi Islam akan selalu berjaya atau makin jaya. Karena kenapa? Karena Allah sendiri yang menjaga agama Islam itu, gitu. Jadi kita nggak usah takut ketika kita masuk Islam nanti, banyak yang membenci Islam, banyak yang memusuhi Islam, tetapi kita harus yakin karena Islam itu yang menurunkan itu adalah Allah. Jadi yang akan menjaga dan melindungi umat-umat Islam itu pun Allah sendiri, gitu. Jadi kita nggak usah takut ketika kita, di jalan ada yang menghina agama kita, ada yang ketakutan dengan kita karena mungkin banyak yang bilang Islam itu teroris, Islam itu jahat. Karena yang jahat itu sebenarnya bukan agamanya, tetapi personal atau diri manusia itu sendiri, ya. Jadi yang harusnya yang dibenci itu sifat manusianya, bukan agamanya gitu. Jadi ketika ada orang Islam yang berbuat jahat itu bukan agamanya yang salah, tetapi manusianya yang emang memiliki nafsu kan. Jadi kalau namanya manusia itu Allah berikan akal dan nafsu, tapi ketika manusia hanya menggunakan nafsu, maka hal-hal yang jahat saja yang muncul. Tapi ketika, manusia menggunakan nafsu dan akalnya, insya Allah manusia itu akan mengikuti syariat Islam yang sudah diajarkan oleh Allah. Sejak zaman dahulu, Islam sudah memiliki bangunan megah dan alat-alat yang canggih. Orang Islam dahulu itu pintar. Jadi orang Islam itu sebenarnya itu orang yang cerdas, yang pintar-pintar. Tetapi sayangnya banyak yang tidak, eee, waktu zaman Romawi kalau tidak salah ya, banyak buku-buku yang, penulis Islam itu dihancurkan, dibakar, lalu diganti namanya dengan nama-nama mereka. Padahal penulisnya itu adalah orang-orang Islam. Dan penemu-penemu juga itu adalah orang Islam, tetapi karena waktu itu ada penyerbuan yang akhirnya buku-buku peninggalan, tokoh-tokoh Islam terdahulu itu diambil, dibakar, dimusnahkan, akhirnya, yang kita tahu sekarang itu adalah nama-nama dari orang-orang Eropa, padahal penemu-penemu terdahulu itu adalah orang-orang Islam. Bangunan Islam bersejarah yang masih ada sampai sekarang, sampai saat ini adalah salah satunya itu Ka'bah, ya. Di mana kalau kita ingin menunaikan, rukun iman yang
terakhir yaitu haji, itu kita akan pergi ke Mekah, yaitu mengunjungi Ka'bah, rumah Allah. Nah, itu adalah bangunan bersejarah agama Islam yang sampai sekarang masih berdiri kokoh. Selain bangunan, orang Islam juga pandai membuat alat-alat seperti senjata untuk perang. Salah satunya yaitu pedang Zulfikar. Pedang Zulfikar adalah pedang milik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pedang itu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi tadinya sudah Ibu jelaskan karena orang zaman dahulu itu orang Islam itu pintar-pintar dan cerdas-cerdas gitu. Jadi bukan hanya bangunan, tetapi orang Islam terdahulu itu sangat pandai dalam membuat alat-alat untuk peperangan. Yaitu salah satunya adalah pedang Zulfikar yang dimiliki oleh Rasulullah, tetapi setelah itu diberikan kepada menantunya yaitu Ali bin Abi Thalib. Orang Islam zaman dulu juga pintar dalam pengobatan ya, tadi sudah Ibu jelaskan. Orang Islam itu sangat cerdas, sangat pintar, tetapi karena waktu itu ada pemusnahan buku-buku peninggalan Islam yang akhirnya diganti dengan nama-nama mereka, orang-orang Yunani ataupun orang Romawi ataupun orang-orang Eropa, akhirnya eee, kita kita taunya nggak ada, ternyata semua itu bermula itu dari orang-orang Islam yang sudah menemukan penemuan-penemuan. Ini salah satunya adalah pengobatan. Tokoh pengobatan atau ilmu kedokteran yang terkenal adalah Ibnu Sina. Jadi zaman dahulu itu banyak banget tokoh-tokoh eee, Islam yang sudah menemukan terlebih dahulu. Misalkan contohnya ini adalah Ibnu Sina, yaitu tokoh tentang ilmu kedokteran. Terus juga ada namanya Al-Jabar, yaitu yang akhirnya sekarang menjadi ilmu matematika. Terus banyak sekali tokoh-tokoh Islam yang sebenarnya ilmunya itu kita pakai sekarang, tetapi mungkin karena ya itu yang tadi itu, karena banyak buku-buku tulisan mereka yang dimusnahkan, yang akhirnya diganti dengan nama-nama mereka, orang-orang Yunani, Romawi zaman dulu, akhirnya namanya diganti seperti itu. Padahal itu adalah penemuan-penemuan tokoh-tokoh di dalam Islam. Ya, mungkin hari ini, pelajaran untuk bab pertama yaitu tentang agama Islam sudah selesai. Tapi Ibu harapkan nanti setelah kalian mendengarkan dan menyimak apa yang sudah Ibu sampaikan, kalian juga bisa diulang-ulang kembali ya videonya, ataupun nanti bisa kalian screenshot akhirnya menjadi foto yang bisa kalian baca-baca di rumah gitu. Ya, baik, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.